Nah, nanti ikuti ibu punya doa ya. Oke? Cepat tangan semuanya. Oke, tutup mata, ikuti ibu punya. Di tengah laut sana. Dia pernah naik perahu sampai di tengah-tengah. Oh, sudah pernah. Kalau ada di sana rasanya bagaimana? Takut? Atau suka, bahagia? Bahagia. Kenapa kalau ada di tengah di sana di atas perahu bahagia? Karena ada siapa di sana? Yang bawa orang sama-sama dengan bapak. Oh, luar biasa. Berarti bapaknya aku kita ke sana ya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat pekerjaan papa mama. Wah. Pada bagian ini saya sedang menceritakan kisah Yesus dan para muridnya di dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-22 dan hingga ayat yang seterusnya. Seperti yang terlihat ya, bagaimana mereka mendengar dengan antusias dan penasaran dengan kisah ini. Kok bisa ya gitu. Sampai ayat 25 ya. Ya, jadi pada bagian ini saya sedang berusaha untuk mengarahkan mereka bagaimana melihat membedakan antara perahu yang ada di atas daratan dengan perahu yang ada di dalam laut. Dalam laut itu gelombangnya sangat besar ya pada waktu itu, anginnya juga kencang. Jadi itu sebagai gambaran mereka bagaimana mereka bisa membayangkan kejadiannya ketika Yesus meredahkan angin ribut pada waktu itu. Waktu itu guru besar itu lagi tertidur adik-adik di dalam perahu. Nah, seorang guru ini dia tertidur dan akhirnya semua murid-muridnya itu yang di dalam perahu merasa takut. Nah, siapakah guru besar itu? Ada pernah dengar? Guru besar itu adalah Tuhan Yesus. Jadi ini ceritanya tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Jadi angin ribut diredakan. Pada waktu itu ada murid-murid Yesus. Mereka berada di tengah-tengah, anggap tengah-tengah lautan ya, seperti ini hanya gambaran tengah-tengah danau. Lalu kita ada angin ribut diredahkan oleh Tuhan. Ya, jadi pada bagian ini sebelum saya masuk ke dalam kesimpulan, saya memberikan beberapa pertanyaan mengenai apa yang sudah saya ceritakan. Tetapi di tengah-tengah itu ada 3 orang anak nih ya yang datang belakangan. Begitu mereka perlahan-lahan geser di pasir sambil malu-malu ya. Mereka baru datang, tapi mereka juga ikut menyimak dengan baik. Luar biasa. Mereka cukup antusias ya. Ini anak-anak tidak pernah ke sekolah minggu sebenarnya. Malah bukan melawan. Jadi kalau taat sama firman Tuhan, siapa yang suka baca Alkitab ini? Berarti ada hafal ayat.